Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Yusuf. Sore hari ini saya berada di RRI Pro 2 dalam rangka kegiatan numpang di RRI Pro 2. Saya akan masuk ke ruang siar untuk melaksanakan siaran di sana. Yuk. Ya teman-teman, saya akan masuk. Ini saya lagi tes suhunya. Berapa suhunya, Pak? 35. Aman ya? Ya. Saya akan masuk ke ruangan siar. Assalamualaikum. Ya, halo kakak-kakak. Selamat sore. Selamat datang di RRI Pro 2 Suara Kreativitas. Ini meja siarnya. Begitu rapi, bersih, indah, dingin, sejuk, dan keren. Ini kakak kita yang akan memandu acara numpang-nampang pada sore hari ini. Selamat sore kakakku. Salam pramuka. 99 RRI Pro 2 FM Purwokerto Suara Kreativitas. Hai, selamat sore Sobat Kreatif. Masih terus bareng aku Siska. Sekarang kita udah masuk di rangkaian Pro 2 issue ya. Untuk sesi pertama ada numpang nampang. Seperti yang aku janjikan tadi, bahwa di sesi numpang nampang setiap hari Senin ada teman-teman dari Pramuka Praja Muda Karana Kuarcap Banyumas yang berkunjung ke studio Pro 2 FM ya, untuk berbagi tentang kegiatan yang mereka lakukan. Nah, sore hari ini Sobat Kreatif, di studio Pro 2 FM udah hadir ada Kak Adi, kemudian Kak Heri, Kak Rini, dan juga Kak Yusuf yang akan menyampaikan ya tentang kegiatan pembinaan anggota dewasa dan pusdik di era pandemi. Kira-kira seperti apa ya obrolannya, terus kegiatannya seseru apa sih Sahabat Kreatif? Kita sapa dulu mereka ya. Halo, selamat sore Kak. Selamat sore. Salam Pramuka. Salam. Oke, silakan dikenalan dulu nih. Mungkin mulai dari Kak Adi dulu. Silakan Kak Adi, nanti mutar ke sana-sana jam. Terima kasih. Selamat sore. Oke. Bidang Binawasa Kuartir Cabang Banyumas bisa menemani rekan-rekan di Sahabat Kreatif di sore hari Salam ini. Pramuka, Salam. sahabat kreatif yang berbahagia. Sore hari ini kami bisa hadir di RRI. Saya Heri Supriyatno, Kepala Pusdiklacap Kuartir Cabang Banyumas. Sama Kak Rini, kebetulan saya sebagai Mabigus. Selamat sore. Yang terakhir nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam pramuka. Salam. Halo sahabat kreatif, nama saya Kak Yusuf, panggil saja Kak Yusuf. Saya ditugaskan di Kuartir Cabang Banyumas sebagai Wakapusdiklacap Indolisada Kuarcap Banyumas. Salam pramuka. Salam. Seperti itu ya. Oke, dan terakhir nih dari Kak Yusuf ini, Kak Yusuf. Silakan Kak Yusuf. Baik kakakku dan sahabat kreatif semuanya, bahwa kegiatan kepramukaan ini tidak boleh berhenti meskipun di era pandemi semacam ini. Kebetulan bahwa kita yang ada di Kuartir Cabang Banyumas ini sudah terbiasa dengan menggunakan ragam model dalam kegiatan kepramukaan, baik untuk peserta didik maupun untuk anggota dewasa. Yang perlu kita pahami bahwa gerakan pramuka ini telah mengeluarkan petunjuk yang ada di dalam Jukran, di dalam ADART, itu sebagai aturan tata laku kita dalam berkegiatan. Setidaknya setiap insan pramuka, apalagi pembina dan anggota dewasa, memahami betul tadi yang disampaikan oleh Kak Heri, disinggung tentang PDK dan MK. Ya, PDK adalah prinsip dasar pramukaan. Ini fondasi kita untuk berkegiatan di gerakan pramuka harus kuat betul. Yang isinya adalah yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, peduli kepada bangsa, negara, tanah air, dan alam seisinya. Prinsip dasar yang ketiga adalah peduli kepada diri pribadi. Dan yang keempat adalah taat kepada kode kehormatan. Pramuka memiliki kode kehormatan berupa Satya dan Dharma. Satya adalah janjinya pramuka, Dharma adalah ketentuan moral. Nah, kita kenal istilah Trisatya dan Dasa Dharma. Untuk pramuka siaga ada Trisatya dan Dwi Dharma. Pramuka penggalang penegak Pandeka ada istilah Trisatya dan Dasa Dharma. Begitu pula anggota dewasa juga mengenali itu dan memahami itu sebagai standar perilaku kita dan pedoman kita dalam bertindak
baik di gerakan pramuka maupun di luar gerakan pramuka. Kemudian metode yang digunakan untuk membina pramuka tadi Kapusdiklatcap telah menyampaikan, yaitu MK, metode kepramukaan, dan itu diatur di anggaran dasar anggaran rumah tangga gerakan pramuka, yang isinya adalah bahwa pertama setiap insan pramuka harus mengamalkan kode kehormatan atau taat pada kode kehormatan. Yang kedua, kegiatan di alam terbuka. Yang ketiga, kegiatan berkelompok. Tadi disampaikan juga oleh Kapus bahwa kegiatan-kegiatan berkelompok ini sangat efektif, di samping untuk social distancing ya, kelompok-kelompok kecil itu ini juga mempererat hubungan emosional, kekerabatan, komunikasi di sesama anggota kelompok tadi. Yang berikutnya adalah belajar sambil melakukan, bahwa kegiatan pramuka akan lebih efektif ketika kegiatan itu dilaksanakan dengan berbuat, melakukan banyak hal gitu ya. Di mana tempatnya? Di alam terbuka. Nah, alam terbuka sebagai sumber belajar yang tiada habisnya. Dan ini bagian dari metode kepramukaan alam terbuka itu. Yang keenam adalah kehadiran anggota dewasa yang memberikan bimbingan, dukungan, dan dorongan. Kegiatan pramukaan tidak terlepas dari hadirnya anggota dewasa. Oleh karenanya para pembina ini harus selalu aktif, Kakak. Selalu aktif menyertai, membersamai peserta didik dalam kegiatan kepramukaan gitu ya. Maka penting Binawasa dan Pusdik ini berkolaborasi untuk bersama-sama bagaimana menguatkan keberadaan dan keterampilan kecakapan para pembina yang ada di pangkalan masing-masing. Kemudian yang ketujuh di metode pramukaan adalah satuan terpisah antara pramuka putra dan pramuka putri. Dan yang kedelapan adalah pemberian penghargaan kepada pramuka yang telah berproses dengan sungguh-sungguh baik di satuan maupun di gerakan pramuka itu sendiri. Tanda penghargaan yang kita kenal untuk peserta didik yaitu tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus gitu ya. Kak Siska barangkali sering melihat pada pramuka yang menggunakan tanda yang teremplak begitu ya. Itu bagian dari metode kepramukaan, reward, dan itu hak mereka. Ketika peserta didik aktif berproses mendalami ragam keterampilan yang diberikan oleh pembinanya menguji berdasarkan pengamatan pembina dan kesungguhan peserta didik, maka pembina memberikannya untuk mereka. Di samping kemudahan kebanggaan, dan itu bukti kecakapan yang telah diraihnya. Begitu Kak Siska. Berarti semakin banyak tempelannya semakin ini ya, berarti. Iya, itu menunjukkan banyak keterampilan yang dimilikinya. Iya, betul. Oke. Kalau saya paling hafal tuh lambang Garuda. Wah, itu lambang Garudanya itu. Itu kecakapan tertinggi itu ya. Iya, paling Iya. hafal itu ya. Iya. Kita jarang gitu. Ya, dan itu diraih tatkala peserta didik kita itu sudah mencapai tingkatan tertinggi di golongannya. Oke. Baik di pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak maupun pramuka pandega. Ketika yang bersangkutan sudah sampai kepada batasan tanda kecakapan umum tertinggi, kemudian aktif di gugus depannya, berkegiatan cukup banyak baik di gugus depan, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah sampai nasional, menguasai beberapa ragam bahasa, kemudian menguasai teknologi informasi, mampu menunjukkan hastakarya, keterampilan-keterampilan yang dimilikinya, maka layak untuk mengikuti seleksi penganugerahan tanda pramuka Garuda. Gitu Kak Sisa. Oke, baiklah. Kak Iya. Yusuf, gimana ini untuk dari kegiatannya nih Kak selama masa pandemi ini, tantangannya yang paling berasa ini apa nih Kak untuk Pusdiklatnya ini? Iya Kak, bahwa kita terbiasa Pusdiklatcap mengadakan kegiatan-kegiatan pendidikan maupun pelatihan bagi anggota dewasa secara luring. Nah, begitu pandemi COVID, maka Pusdiklatcap harus segera berbenah bagaimana mendesain kursus-kursus kepramukaan yang diikuti oleh para pembina ini secara virtual. Beberapa kegiatan yang secara virtual sudah kita laksanakan. Beberapa waktu yang lalu kita mengadakan kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan bagi pembina pramuka. Kita bikin 2 metode. Oke. Ya, 3 hari kita menggunakan media daring, menggunakan Zoom dan Google Classroom serta GCR ya. Dan 3 hari berikutnya 6 hari. kita melaksanakan kegiatan secara luring, secara tatap muka langsung. Ya, mengapa demikian? Kita belum menggunakan metode daring full karena untuk memasukkan
teknik-teknik kepramukaan, keterampilan kepramukaan ini perlu berproses secara langsung. Ketika kita bisa berproses secara langsung di lapangan, di alam terbuka dengan alat peraga sesungguhnya, maka harapannya tingkat pencapaian kecakapan itu akan lebih cepat dikuasai oleh para peserta kursus. Nah, memang kita juga harus bisa mencari dan menemukan metode jitu agar bagaimana peserta kursus yang semuanya anggota dewasa ini mampu meraih kecakapan sesuai dengan bidang kursusnya dengan metode daring sepenuhnya. Ini yang sedang kita rumuskan, Kak. Dan ini tantangan. Ya, tantangan. Kita pun Pusdik tidak boleh alergi untuk menghadapi tantangan-tantangan daring ini, dibuat agar kemasan kegiatannya yang pertama tetap harus menarik, harus menyenangkan, dan harus berkualitas. Membuat peserta kursus selesai mengikuti kursus menguasai ragam keterampilan kepembinaan ini menjadi sangat penting. Oleh karenanya di samping kualitas para pelatih yang harus betul-betul menguasai ragam materi keterampilan pramukaan, metode ini juga sangat penting agar bagaimana ketika penyelenggaraan kursus ini para pembina bisa berinteraksi secara langsung dengan para pelatih baik media daring maupun secara luring. Ini, dan di pandemi ini kita sudah menyelenggarakan dengan 2 metode. Di tahap awal ketika dulu Banyumas masuk zona kuning, agak aman, kita mencoba kegiatan kursus pembina pramuka mahir dasar secara luring full, secara tatap muka penuh, namun pengaturan tapak kemahnya, pengaturan tempat tidurnya kita atur one by one, tenda gitu ya. Artinya satu orang menempati satu tenda. Sehingga pesertanya sekian puluh orang, tendanya jadi sangat banyak. Ini prokesnya ya. Iya, begitu. Dan peserta kita berikan sarana kontak berupa hand sanitizer, pembagian masker, dan pengaturan di kelasnya kita kurangi. Aktivitasnya kita coba full penghayatan di bawah pohon, di lapangan begitu ya. Agar betul-betul kita bisa menjaga jarak aman dan pemahaman kami ketika peserta beraktivitas banyak bergerak kena sinar matahari penuh begitu akan mengurangi risiko terpapar COVID-19 gitu. Dan di akhir tahun kemarin kita mencoba 2 kursus tadi, KML dan kursus pengelola gugus depan. Mengapa ini dilaksanakan kursus pengelola gugus depan? Karena ini program yang sangat penting untuk menuju kepada tercapainya gugus depan yang mantap. Gugus depan mantap itu salah satu parameternya adalah tersedianya pembina-pembina yang berkualifikasi mahir. Kemudian tercapainya kecakapan umum para pesertanya secara baik melalui proses pencapaian SKU. Ini ya. Kemudian tersediaannya sarana-prasarana yang ideal, dukungan Mabigus. Nah, kayak kali ini kan gugus prestasi ini ya, pemahaman Mabigus harus betul-betul menyeluruh terhadap kegiatan pramukaan di gugus depan dan mendukungnya secara penuh. Ini penting sekali untuk menuju ke sana. Dan ini yang sedang digodok oleh kuartir, tidak hanya kuartir cabang Banyumas saja, seluruh kuartir di Jawa Tengah mentargetkan nanti di tahun 2023 tercapai gugus depan mantap di masing-masing kuartir ranting, baik di tingkat SDMI, SMP MTS, SMA atau SMK. Nah, untuk itu tahun ini adalah tahun berbenah, Kak. Tahun berbenah di mana seluruh jajaran ini di samping tahapan akhir tahun kemarin sosialisasi, tahun ini sudah mulai melakukan aksi penyiapan menuju kepada tercapainya gugus depan mantap. Mudah-mudahan ini Covid segera selesai sehingga kita bisa melaksanakan model-model kursus ini baik luring atau daring atau di mix ya, kolaborasi antara daring dan luring. Begitu, Kak. Oke, baiklah. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Ini mungkin terakhir ya yang ingin disampaikan. Terima kasih kakakku, sahabat, kawan-kawan semuanya telah membersamai Kak Yusuf dalam numpang-nampang di RRI Pro 2. Selamat berkaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.